PDB Amerika Serikat kuartal ketiga tumbuh hampir 5% di tengah tingginya suku bunga. Apakah ini tanda bahwa Amerika Serikat akan mampu menghindari resesi? Untuk selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal dari Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Rio, dengan pertumbuhan hampir 5%, apakah Amerika Serikat sebenarnya bisa menjauhi resesi? Kalau di Indonesia saat ini kan ramai ya, bahwa Amerika itu akan bangkrut lah dan sebagainya. Tapi kondisi di Amerika Serikat seperti apa, Rio? Iya, betul, Reza dan pemirsa, bahwa memang kabar bahwa Amerika Serikat ini akan bangkrut sedang ramai. Yang sebetulnya terjadi adalah memang hutang pemerintah Amerika Serikat ini naik dengan sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir, dan ini memang cukup mengkhawatirkan begitu. Utamanya karena memang defisit anggaran, dan ada beberapa yang menjadi kontribusi utama selain kemarin memberikan banyak insentif atau stimulus ekonomi selama pandemi. Itulah salah satu yang membuat defisit anggaran terjadi tahun ini. Namun sebetulnya utang-utang ini dijamin meski memang ada analisa dari University of Pennsylvania, ini sekolah bisnis prestisius, yang mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat harus segera memberlakukan kebijakan korektif atau membuat kebijakan yang baru dalam 20 tahun ke depan. Karena setelah 20 tahun ke depan, kalau ini terus dibiarkan, kebijakan selama ini berjalan seperti biasa, itu tidak akan ada pemotongan anggaran sebesar apapun maupun kenaikan pajak sebesar apapun yang mampu mencegah gagal bayar. Jadi kurang lebih masih ada 20 tahun lagi, namun Amerika Serikat memang harus segera menerapkan kebijakan korektif. Terkait PDB yang hampir 5% sendiri, ini menjadi kabar menggembirakan. Memang sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat memberikan lampu hijau. Ada ada job report atau laporan ketenaga kerjaan atau lapangan kerja, kemudian ada belanja konsumen. Ini semua memberikan sinyal bahwa Amerika akan mampu menghindari resesi. Dari pihak Gedung Putih sendiri menilai bahwa ini terjadi karena buah dari sejumlah kebijakan dan juga investasi yang diberlakukan pemerintah. Namun dari pengamat, kalangan pengamat sendiri menilai bahwa yang lebih berperan justru adalah konsumen lewat konsumsi sehari-hari lewat belanja, Reza. Iya, Rio, lalu apa yang menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi Amerika Serikat dalam kuartal terakhir ini? Iya, di kuartal keempat tahun 2023 ini, kalangan pengamat menilai ada setidaknya 3 hal utama yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah mogok kerja di banyak sektor. Kita tahu para pekerja di sektor otomotif di negara bagian Michigan misalnya berunjuk rasa dan mereka mogok kerja menuntut menaiknya upah dan juga kesejahteraan. Hal yang sama juga terjadi di negara bagian California, ini di sektor para pekerja perhotelan dan pariwisata begitu. Dan kedua adalah pinjaman kuliah atau yang disebut dengan student loan, yang kemarin selama pandemi itu sempat ditangguhkan penagihannya, namun sekarang kata pemerintah sudah saatnya kembali para peminjam ini membayar begitu, dan ini tentunya diperkirakan akan menekan daya beli konsumen. Meski demikian, Departemen Pendidikan Amerika Serikat sekarang tengah menggodok proposal untuk meringankan para peminjam student loan ini dalam beberapa kategori tertentu. Nah, yang ketiga, ini yang sedang ramai, adalah tarik ulur anggaran mengenai bantuan Amerika Serikat ke negara-negara sekutunya seperti Ukraina dan Israel, yang memang konflik dan ketegangan di dunia ini menambah juga ketidakpastian ekonomi global. Dan itulah kira-kira 3 hal yang menjadi tantangan di kuartal keempat. Namun Amerika Serikat sedang berharap-harap cemas dan berharap bahwa ada beberapa belanja besar yang akan dilakukan akhir tahun ini oleh konsumen, yaitu adalah Black Friday, kemudian ada belanja Natal, dan juga ada belanja Tahun Baru, di mana biasanya ada konsumsi yang sangat besar dan juga warga bepergian.
dan diperkirakan ini akan membantu menyundul pertumbuhan ekonomi dan menjauhi resesi. Oke, baik. Terima kasih informasi Anda, Rio Tuasikal, langsung dari Virginia, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.